Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Yang saya hormati selaku dosen pengantar Teknologi Informasi Pak Ahmad Fauzi MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman TI 20A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang VGA card. Langsung saja saya akan memulainya. Yang pertama ada menu. Di menu ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada sejarah, yang kelima ada merek. Langsung saja saya akan masuk ke pengertian. VGA adalah video graphic accelerator yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Selain itu, VGA card juga memiliki bagian yang prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphics Processing Unit dan membutuhkan sejumlah memori. VGA juga bisa dikatakan sebagai standar tampilan komputer analog yang pertama kali dipasarkan IBM sekitaran tahun 1987. Walaupun saat ini standar VGA tidak lagi digunakan karena sudah diganti dengan standar yang lebih baru, namun VGA masih diterapkan di Pocket pada PC. VGA juga merupakan standar grafik terakhir yang sebenarnya sering diikuti oleh mayoritas pabrik yang membuat kartu grafis pada komputer. Untuk tampilan Windows hingga saat ini masih menggunakan modus dengan VGA karena masih mendapatkan dukungan oleh banyak sekali produsen monitoring dan juga kartu grafis. Kita next. Yang kedua ada fungsi. Fungsi VGA card dapat dirasakan dengan jelas ketika kamu menggunakan komputer atau laptop. VGA berperan penting dalam menyimpan data-data penting yang kamu miliki dalam sebuah hard disk. Selain itu juga mampu membuat tampilan sebuah gambar dengan kualitas terbaik, khususnya jika kamu membuka game atau aplikasi yang memiliki spesifikasi cukup tinggi. Fungsi VGA card juga dapat memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output dari sebuah komputer ke monitor. Selain untuk keperluan gaming, fungsi VGA card juga dapat digunakan untuk menggambar atau mendesain sebuah grafik. Tidak hanya itu saja, keberadaannya pun dapat mengubah sebuah sinyal digital pada sebuah komputer menjadi tampilan grafis. VGA card juga bisa kamu gunakan dalam menyambungkan laptop atau PC ke layar TV dengan memakai kabel HDMI. Sehingga VGA card ini sangatlah cocok bagi para penggemar film karena dapat menghasilkan gambar dengan jernih, tajam, dan lebih jelas. Kita next. Kemudian ada jenis tipe VGA card dari bentuk fisik. Yang pertama ada VGA onboard. VGA onboard merupakan jenis VGA yang banyak digunakan pada komputer dan laptop versi standar. Selain itu, VGA yang satu ini juga sudah tertanam menjadi satu dengan motherboard komputer. Dalam artian, VGA onboard tidak bisa dilepas, bahkan mungkin juga tidak dapat diganti dengan VGA lainnya. Yang kedua ada VGA add-on. Berbeda dengan VGA onboard, VGA yang satu ini dapat dilepas dan diganti sesuai keinginan, dan VGA add-on juga tidak tertanam langsung motherboard komputer. Selain hal tersebut, VGA add-on serta dapat bekerja sendiri tanpa harus mengandalkan kemampuan dari memori RAM yang ada pada komputer. Kemudian ada jenis tipe VGA card berdasarkan arsitektur sistem input atau output bus VGA. Yang pertama ada VGA card ISA, jenis kartu VGA yang menggunakan slot ISA industri standar arsitektur dengan sistem input atau output 8 bit dan 16 bit. Tapi jenis VGA card ini sudah tidak lagi digunakan karena jenis slot VGA ini memiliki kecepatan yang sangat lambat, kehalusan gambar, dan kombinasi warna sangat terbatas. Yang kedua ada VGA card AISA, jenis kartu VGA yang menggunakan slot AISA Extended Industry Standard Arsitektur. Biasanya jenis VGA card dengan slot AISA digunakan pada sistem input atau output 32 bit, tapi jenis VGA card ini sudah tidak dipergunakan lagi karena memiliki keterbatasan yang sama seperti VGA card ISA. Yang ketiga ada jenis VGA card PCI, jenis tipe VGA card dengan slot PCI.
Peripheral komponen interconnect yang digunakan pada sistem input atau output 32 bit dan 64 bit. Meski masih ada, tapi jenis tipe VGA card ini sudah jarang digunakan karena fiturnya yang terbatas membuat jenis tipe VGA card ini tidak dipilih. Slot PCI memiliki ciri-ciri bagian depan ada lekukan dan jenis pin lurus secara vertikal. Yang keempat ada VGA card AGP, jenis tipe VGA card dengan slot AGP Accelerated Graphic Port yang digunakan pada sistem input atau output 128 bit dan 256 bit. Ada beberapa voltage pada kartu VGA AGP ini yaitu AGP 1X dan AGP 2X, 3,3 volt, AGP 4X dan AGP 8X 1,5 volt, AGP universal dan serta AGP Pro Universal. Yang kelima ada VGA card PCIe, PCIe Express dan jenis tipe VGA card dengan slot PCIe Peripheral Component Interconnect Express yang digunakan pada seri rangkaian sistem input atau output dengan kecepatan transfer up to 30 GB. Beberapa VGA card dengan seri slot PCIe Express yang beredar di pasaran yaitu PCIe 1X, PCIe 4X, PCIe 8X dan PCIe 16X. Kita next. Ada sejarah. VGA card pertama kali dibuat tahun 1981 oleh IBM dengan nama IBM PC Video Card. Pada saat itu istilah adalah MDA, Monochrome Display Adapter, dan hanya bisa beroperasi untuk teks mode dengan ukuran 80 kolom 25 baris. 80 kali 25 mempunyai video memori sebesar 4 KB dan hanya mensupport satu warna saja. Setelah kemunculan MDA, kemudian bermunculan beberapa kartu grafik. Kesuksesan VGA menarik minat beberapa perusahaan seperti ATI, Cirrus Logic, dan S3 untuk mengembangkan teknologi ini dengan meningkatkan kemampuan resolusi dan jumlah warna. Hal ini melahirkan teknologi resolusi standar SVGA, Super VGA, dengan resolusi 1024 x 768 256 warna dan memori 2 MB. Pada tahun 1995 muncul ke pasaran kartu grafis 2D dan 3D yang dikembangkan oleh Matrox, Creative, S3, ATI, dan lain-lain. Kartu grafis ini mengikuti standar SVGA tapi sudah mendukung teknologi 3D. Pada tahun 1997, 3DFX mengeluarkan Voodoo, grafik chip yang lebih kuat dari kartu grafis lainnya pada saat itu dengan memperkenalkan teknologi 3D seperti map mapping, Z buffering, dan anti-aliasing. Setelah kemunculan Voodoo, kartu grafis 3D lainnya bermunculan seperti Voodoo 2 dari 3DFX, TNT dan TNT2 buatan Nvidia. Bandwidth yang dibutuhkan oleh kartu-kartu grafis ini mendekati limit kapasitas PCI bus. Pada saat itu Intel mengembangkan AGP, Accelerated Graphic Port, yang memecahkan permasalahan bottleneck antara mikroprosesor dan kartu grafis. Dari tahun 1999 sampai 2002, Nvidia menguasai pasaran kartu grafis mengalahkan 3DFX dengan produk GeForce-nya. Sejak tahun 2003, ATI dan Nvidia mendominasi pasaran kartu grafis dengan produk Radeon dan GeForce mereka dengan jumlah hampir 90%. Kita next. Yang terakhir ada merek. Yang pertama ada Asus. Asus adalah salah satu nama besar di dunia komputer yang sudah lama malang melintang sebagai produsen komputer besar. Mereka yang sudah pasti menawarkan solusi komputer lengkap, termasuk VGA card. Asus menawarkan 3 seri untuk VGA-nya, Nvidia, AMD, serta ROG. ROG adalah produk andalan dari Asus. Yang kedua ada AMD. Kalau nama ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Pada 2016, AMD membanggakan pernah melakukan studi pada orang-orang yang mengupgrade PC mereka dari Radeon R9 390 GPU menjadi Radeon RX 480. Hasilnya menggunakan energi dan emisi karbon berkurang saat para responden aktif bermain game.
Yang ketiga ada Matrox. Nama produsen ini mungkin jarang terdengar saat berbicara tentang VGA, namun siapa sangka perusahaan ini telah berdiri selama 40 tahun untuk kartu grafis. Matrox menawarkan varian C series, M series, P series, G series, dan MMS series. Semuanya memang tidak ada yang sesangar produk-produk yang sudah disebut sebelumnya di atas. Namun spesifikasinya tersebut cocok untuk menunjang kebutuhan grafis standar kamu. Yang keempat ada Gigabyte. Gigabyte adalah kartu grafis buatan Gigabyte Teknologi, perusahaan yang berbasis di Taiwan. Gigabyte juga mempunyai sejarah panjang dalam dunia komputer dan sudah membuktikan nama besar. Komponen dari Gigabyte bahkan digunakan dalam produk andalan para gamers, Alienware, jadi tidak perlu khawatir tentang kualitasnya. Untuk membuat animasi pada kalimat, kita pilih kalimat mana yang mau kita bikin animasi. Misalnya yang ini, terus kita ke animation, terus kita yang ini. Nah, nanti jadi seperti itu. Untuk membuat animasi pada slide, kita pilih slide mana yang mau kita buat animasinya. Kita pilih slide yang ini, terus kita ke transition, terus kita ke yang mana aja yang mau kita pilih. Nah, jadi seperti itu. Untuk membuat hyperlink, kita ke insert, terus ini, terus kita buat kalimatnya misalnya terakhir, terus kita blok, kita klik kanan, hyperlink, terus kita bikin slide yang mau kita tuju, misalnya yang ini. Oke, terus tinggal kita klik. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.